yaitu Jurassic World Dominion. Selamat menonton. Di sini saya akan membahas tentang sinopsis dari film Jurassic World Dominion. Latar belakang dari film Jurassic World Dominion ini dilanjutkan dari film sebelumnya, yaitu Jurassic World Fallen Kingdom, di mana di film tersebut diceritakan bahwasannya Pulau Island Nublar, di mana tempat para dinosaurus ditangkap, sudah dihancurkan. Dinosaurus sekarang hidup dan berburu di alam bebas bersama manusia. Keseimbangan yang rapuh ini membentuk kembali masa depan dan menentukan apakah manusia akan tetap menjadi predator puncak di planet ini bersama dengan makhluk paling mengerikan dalam sejarah peradaban manusia. Kejadian ini pun membuat seluruh masyarakat panik dan ingin memusnahkan para dinosaurus. Namun ada pula yang mencoba untuk membuat penangkaran makhluk purbakala tersebut. Keinginan tersebut melahirkan sebuah perusahaan baru untuk mencoba merekayasa kembali genetik dari para dinosaurus tersebut. Namun dengan tujuan bukan untuk melestarikan para dinosaurus, melainkan untuk kepentingan pribadi dari perusahaan tersebut. Tujuan itu pun mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, sebelum akhirnya muncul fenomena baru di alam, di mana hadirnya belalang raksasa yang menghabisi lahan-lahan gandum di Amerika Serikat. Kekhawatiran itu membuat Dr. Ellie Sattler sebagai pemeran Laura Dern berusaha untuk menyelidikinya dan mengajak Dr. Alan Grant yang diperankan oleh Sam Neill untuk turut serta membantunya. Kombinasi pasangan legendaris itu pun makin solid setelah mereka berjumpa dengan Ian Malcolm yang diperani oleh Jeff Goldblum yang menjadi salah satu staf dari perusahaan baru tersebut. Di sisi lain, kehidupan tenang Owen Grady yang diperankan oleh Chris Pratt dan Claire Dearing yang diperankan oleh Bryce Dallas Howard di desa terpencil terganggu setelah seorang gadis yang sudah dianggap anak sendiri oleh mereka, yaitu Maisie Lockwood yang diperankan oleh Isabella Sermon, diculik oleh sekelompok pemburu bayaran. Para pemeran utama dari Jurassic Park dan Jurassic World pun bekerja sama untuk melakukan petualangan baru dengan tujuan masing-masing dan kembali dipertemukan di pulau yang dipenuhi oleh dinosaurus lagi. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Itulah yang akan dibahas dari film ini. Adegan ini menampilkan adegan di mana Giganotosaurus hendak memangsa Iguanodon, dan interaksi yang terjadi yaitu interaksi predasi di mana Giganotosaurus memangsa Iguanodon sehingga dia mendapatkan keuntungan, sedangkan Iguanodon mendapatkan kerugian. Giganotosaurus sebagai salah satu pemangsa utama Iguanodon tidak hanya memengaruhi langsung populasi herbivora ini, tetapi juga memberikan kontribusi pada keseluruhan struktur dan keseimbangan ekosistem. Sebagai pemangsa teratas, Giganotosaurus memainkan peran penting dalam pengendalian populasi dinosaurus herbivora, termasuk Iguanodon. Keberadaannya membantu mencegah tekanan makanan yang berlebihan pada tumbuhan dalam ekosistem, menjaga agar tidak terjadi kerusakan berlebihan pada vegetasi. Selain itu, peran Giganotosaurus dalam rantai makanan memastikan aliran energi yang efisien dalam ekosistem. Energi mengalir dari produsen seperti tanaman ke konsumen primer seperti Iguanodon, dan kemudian ke konsumen sekunder seperti Giganotosaurus. Pada adegan ini terdapat interaksi antar dua dinosaurus, yakni Giganotosaurus dan Tyrannosaurus Rex. Kedua dinosaurus ini adalah pemangsa besar. Mereka mendiami wilayah yang sama sehingga mereka akan bersaing lalu bertarung untuk memperebutkan mangsa. Dan untuk menghindari pertarungan tersebut, Giganotosaurus dan Tyrannosaurus Rex mengembangkan strategi untuk menghindari satu sama lain dengan membagi wilayah berburu. Interaksi yang terjadi antara Mosasaurus dan ikan dalam perangkap di adegan ini adalah predasi, di mana Mosasaurus bertindak sebagai karnivora, di mana ia adalah pemakan hewan yang lebih kecil daripadanya. Hewan yang lebih kecil daripadanya di adegan ini adalah ikan. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut dengan mangsa. Pada adegan ini juga terdapat interaksi antara nelayan dan Mosasaurus, yaitu keduanya berperan sebagai konsumen yang memangsa ikan. Kedua pihak saling bersaing untuk memperoleh ikan sebagai sumber makanan utama mereka. Nelayan dengan pengetahuan dan peralatan manusia mungkin bersaing dengan Mosasaurus yang mengandalkan kekuatan fisiknya sebagai predator laut.
Pada adegan ini terjadi interaksi predasi antara Velociraptor dan kelinci. Velociraptor merupakan hewan karnivora, artinya Velociraptor akan bertindak sebagai predator yang akan memakan hewan lain yang lebih kecil, seperti kelinci yang lebih kecil. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut mangsa. Kelebihan dari film ini adalah yang pertama, setelah menonton film ini kita dapat mengetahui bioteknologi untuk bibit-bibit tanaman, cara dan hasil cloning antar hewan, dapat mengetahui bahwa DNA manusia bisa dikloning, mengetahui interaksi antar hewan dalam rantai makanan, dan yang terakhir kita dapat menggambarkan bagaimana caranya manusia dan dinosaurus hidup dalam waktu yang sama. Kekurangan dari film ini yang pertama yaitu endingnya yang sangat mudah ditebak, yaitu menghentikan rencana biosin untuk mengeksploitasi dinosaurus dan untuk memonopoli dunia ekonomi. Yang kedua yaitu tidak terlalu banyak menyajikan hal-hal baru dari series film-film Jurassic Park yang sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ceritanya yang fiksi. Oleh karena itu kita tidak tahu interaksi yang sebenarnya dalam dunia dinosaurus karena dalam film ini hanya berdasarkan asumsi dari ilmuwan atau pembuat film tersebut. Menurut kami, untuk kualitas pengambilan gambarnya lebih bagus dari film sebelumnya. Dikarenakan banyaknya jumlah dinosaurus yang dikemas menggunakan CGI sangat baik dalam memvisualisasikan dinosaurus itu sendiri. Serta terdapat adegan action yang menjadi bumbu manis dalam penyajian film. Menurut kelompok kami, film ini bagus secara keseluruhan, ringan dan mudah dicerna. Juga dapat dijadikan bahan pembelajaran dalam konteks menelaah organisme dan lingkungannya. Karena hampir sebagian besar lingkup filmnya berada di alam bebas. Film ini tidak hanya memprioritaskan aspek profit, tetapi juga memprioritaskan unsur edukatif atau moral value yang bermanfaat. Namun, dari kelompok kami juga berpendapat bahwa film ini masih memiliki konsep yang sebenarnya sangat jauh dari logika sains dan nalar. Oleh karena itu, menurut kami sebaiknya film tersebut tidak dikuasai oleh aksi ilmiah yang akhirnya memaksa penonton untuk lelah berkonsentrasi dengan dunia ajaib itu. Untuk isi dari filmnya sendiri terdapat beberapa scene soal penangkaran dan konsumerisme. Selain itu, film ini juga memiliki kekurangan di bagian plot, di mana film ini memiliki plot yang dangkal, kurang berbobot, dan mudah ditebak. Kesan positif film ini banyak terbantu dari banyaknya adegan-adegan kejar-kejaran dengan dinosaurus yang cukup menegangkan. Sehingga menurut kelompok kami, saran untuk film ini agar alangkah baiknya dibuat dengan plot yang lebih berbobot.